Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Semoga adik-adik semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini siapa yang berkelas? Saya Bu. Siapa namanya? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Dipersilakan saudara mulai kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Ini kita berbicara kan? Siapa namanya? Jadi siapa yang tidak hadir? Baiklah, ini kita akan mereview kembali tentang wawasan Nusantara. Jadi di sini siapa yang tahu apa dan pengertian dari wawasan Nusantara? Ayo Bu. Ya, Esti, apa itu kan? Wawasan Nusantara artinya melihat atau memandang, sedangkan Nusantara artinya seluruh wilayah Pulau Indonesia. Iya, benar sekali. Jadi wawasan Nusantara itu pengertiannya adalah wawasan berasal dari menurut Profesor Wadusman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dari tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Di dalam materi wawasan Nusantara itu terdapat poin-poin. Yang pertama, hakikat wawasan Nusantara. Jadi ini ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu hakikat wawasan Nusantara? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Elsa tahu? Ya, apa itu kan? Negara, sementara untuk kehidupan masyarakat yaitu lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah isi. Isi adalah realisasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam suatu peraturan yang menjadi patokan. Dan yang terakhir adalah tata laku. Tata laku adalah hasil dari interaksi antara wadah isi yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama batinia atau sikap dan semangat warga negara Indonesia, yang kedua adalah lahiria atau tingkah laku warga negara Indonesia. Dan poin ketiga yaitu
Poin ketiga yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan Nusantara ini ada dua. Pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa. Kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam masyarakat. Dan itu menentukan kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tujuan wawasan Nusantara itu adalah pertama, mewujudkan nasionalisme yang tinggi ke segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam jiwa bangsa Indonesia. Poin keempat yaitu ada aspek Trigata. Dan Pancagatra. Apa sih aspek Trigata itu? Aspek Trigata itu adalah aspek alami yang melekat pada suatu negara dan unsur-unsurnya akan berbeda pada setiap negara. Aspek Trigata ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Dan yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra itu terbagi menjadi berapa sih? Coba Rahma. Ada 5, Bu. Ya, apa aja benar? Yang pertama itu ideologi, terus politik, ekonomi, sosial budaya, sama pertahanan, Bu. Ya, benar sekali. Jadi aspek Pancagatra itu adalah aspek kehidupan nasional yang mengangkut kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan aturan dan norma yang berlaku. Jadi aspek Pancagatra itu ada 5 yang disebutkan oleh teman kita, Rahma, yaitu pertama ideologi, kedua politik, ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi dan kita review sama-sama, ada yang ingin bertanya dari materi tersebut? Jelas semua? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, mau kasih kalian tugas kelompok. Kelompok pertama yang mulai dari Kakaris, Lesti, kelompok kedua si Rahma ya. Kelompok pertama Ibu. Kesimpulannya adalah wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan berpikir seseorang atau individu yang berdasarkan atas falsafah Pancasila dan dasar-dasar bangsa yang luhur dan menyeluruh. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang materi-materi yang saya sampaikan tadi. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.